Coba kita bayangkan, seorang kepala suku yang dihormati, punya kuasa, punya adat yang dijunjung tinggi, tiba-tiba memutuskan meninggalkan semua itu demi sesuatu yang belum pernah ia kenal. Pertanyaannya, siapa yang mau mengambil resiko sebesar itu? Dan apa yang sebenarnya ia cari? Latar belakang Ahmad Lobo. Di tengah hamparan hutan lebat Papua, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah kampung kecil yang hidupnya masih terikat kuat dengan adat dan tradisi leluhur. Disinilah tinggal seorang pria bernama Yoharis Lobo, kepala suku yang disegani oleh seluruh warganya. Sejak kecil, Yoharis tumbuh dalam lingkungan yang penuh nilai kebersamaan. Ia belajar bahwa hutan bukan sekadar deretan pohon, tetapi rumah yang memiliki roh penjaga. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi jalan kehidupan yang harus dihormati. Batu besar, pohon tua, bahkan hembusan angin sore dipercaya sebagai tanda keberadaan dunia gaib yang senantiasa mengawasi manusia. Sebagai anak sulung dari keluarga kepala suku, Yoharis sudah dipersiapkan sejak remaja untuk memimpin. Ia diajarkan ilmu adat, sejarah leluhur, dan berbagai ritual yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan kampung. Ketika ayahnya wafat, tanggung jawab itu jatuh sepenuhnya ke pundaknya. Warga memandangnya sebagai sosok bijak. Keputusannya selalu menjadi pegangan. Jika ada sengketa antar warga, Yoharislah yang menjadi penengah. Jika ada ritual besar seperti pesta adat atau upacara kematian, dialah yang memimpin jalannya prosesi. Ia dihormati bukan hanya karena garis keturunannya, tapi juga karena sikapnya yang adil dan pandangannya yang jauh ke depan. Namun, di balik wibawanya sebagai kepala suku, Yoharis menyimpan kegelisahan yang jarang ia ungkapkan pada siapapun. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Dalam adatnya, kematian hanyalah akhir dari perjalanan di dunia. Roh akan pergi ke tempat para leluhur, atau jika ada kesalahan, akan menjadi roh gentayangan yang mengganggu manusia. Semua orang di kampung percaya akan hal ini, dan Yoharis pun tumbuh dengan keyakinan yang sama. Tapi seiring bertambahnya usia, ia mulai merasa ada sesuatu yang kurang masuk akal. Kalau semua ini benar, mengapa hati ini masih merasa kosong saat memikirkan kematian? Mengapa rasa takut ini tidak pernah hilang? Pikirannya satu malam, ketika duduk sendirian di beranda rumah, memandang langit penuh bintang. Kegelisahan itu semakin kuat ketika ia menghadiri upacara kematian seorang tertua kampung. Prosesi adat berjalan seperti biasa, nyanyian leluhur, tabuhan tifa, dan doa kepada roh penjaga. Tapi saat semua orang larut dalam ritual, Yoharis justru merasa hening yang menekan dadanya. Ia memandang wajah jenazah itu dan membatin. Kemana sebenarnya ia pergi? Apakah benar semua yang selama ini aku yakini? Meski gelisah, Yoharis tetap menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tahu, sebagai kepala suku, ada ruang untuk mempertanyakan tradisi secara terbuka. Apalagi di kampungnya, mempertanyakan adat sama saja dengan mengkhianati leluhur. Hari-hari kembali diisi dengan rutinitas, memimpin rapat adat, berburu di hutan, dan menjaga harmoni antara warga. Namun di lubuk hatinya, benih pencarian mulai tumbuh. Pencarian akan kebenaran yang belum ia temukan. Ia tak pernah membayangkan bahwa jawabannya akan datang melalui sosok yang sama sekali ia tidak duga. Seorang guru muda dari kota yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Titik temu dengan cahaya. Suatu pagi yang cerah, kabut tipis masih menyelimuti perbukitan di sekitar kampung. Warga sedang bersiap melakukan aktivitas. Sebagian menuju ladang, sebagian lagi memancing di sungai. Di tengah suasana itu, datanglah seorang tamu yang membawa suasana berbeda. Seorang guru muda dari kota, namanya Farid, dikirim oleh pemerintah untuk mengajar anak-anak di kampung tersebut membaca, menulis, dan berhitung. Bagi warga, kedatangan orang luar selalu menarik perhatian. Terlebih, Farid berbeda dari para pendatang sebelumnya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi selalu tersenyum. Pakaiannya sederhana, matanya teduh, dan ia membawa sebuah tas yang hampir selalu ia jinjing kemanapun pergi. Awalnya, Yoharis sang kepala suku menyambutnya seperti biasa, dengan sopan dan penuh wibawa. Ia menyiapkan rumah sederhana untuk Farid tinggal selama mengajar di kampung. Kau jauh-jauh datang untuk mengajar anak-anak kami. Anggaplah kampung ini rumahmu, kata Yoharis saat pertama kali bertemu. Hari-hari pun berjalan. Farid mulai mengajar di sebuah gubuk yang dijadikan sekolah darurat. Anak-anak belajar dengan penuh semangat, walau hanya beralaskan tikar. Yoharis sesekali datang mengamati dari kejauhan.
Ia tidak hanya kagum pada kesabaran Farid mengajar anak-anak yang belum pernah memegang buku, tapi juga tertarik pada caranya berbicara, tenang, penuh makna, dan tidak pernah merendahkan orang lain. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Yoharis melihat Farid duduk di serambi rumah sambil berbisik-bisik sendirian. Tangan dan wajahnya menghadap ke arah yang sama, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Setelah selesai, Farid tersenyum lega, seolah beban berat di hatinya hilang. Penasaran, Yoharis bertanya, "Apa yang kau lakukan tadi?" Farid menjawab dengan tenang, "Itu yang kami sebut sholat, cara kami berdoa kepada Allah." Sejak hari itu, Yoharis mulai sering melihat Farid melakukan hal yang sama 5 kali sehari, dengan ketenangan yang sama pula. Ada satu momen yang benar-benar menancap di hati Yoharis, saat Farid menantungkan surah Al-Fatihah. Suaranya lembut, bergetar, namun begitu menenangkan. Yoharis yang terbiasa mendengar lantunan lagu adat yang riuh, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kenapa bacaan itu membuat dadaku terasa hangat, pikirnya. Farid tidak pernah secara langsung mengajak Yoharis masuk Islam. Sebaliknya, ia lebih sering bercerita tentang nilai-nilai kehidupan, tentang kejujuran, pentingnya menepati janji, dan menguatkan kebaikan. Semua itu dibungkus dalam kisah-kisah sederhana yang mudah dipahami. Semakin hari, rasa penasaran Yoharis semakin besar. Ia mulai bertanya lebih dalam, siapa Allah itu? Kenapa kau begitu tenang setiap selesai sholat? Dan apa yang kau baca itu? Farid menjawab semua pertanyaan dengan sabar, tanpa memaksa. Bagi Yoharis, setiap jawaban seperti menyalakan lilin kecil di ruangan gelap hatinya. Namun, lilin itu belum cukup untuk mengusir seluruh kegelapan. Sampai pada suatu malam, sebuah mimpi datang menghampirinya, dan lilin itu berubah menjadi cahaya yang begitu terang. Dalam mimpinya, Yoharis melihat seorang lelaki berpakaian putih. Wajahnya bersih dan matanya memancarkan ketenangan luar biasa. Lelaki itu tersenyum, lalu menunjuk ke arah cahaya yang memancar di kejauhan. "Ikut cahaya itu," katanya dengan suara lembut. Yoharis bertanya, "Kemana cahaya itu membawaku?" Lelaki itu menjawab singkat, "Ke Mekah." Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran antara penasaran, harapan, dan keyakinan yang mulai tumbuh. Mimpi dan keputusan besar. Pagi itu, Yoharis bangun dengan rasa yang sulit ia jelaskan. Mimpinya tentang lelaki berpakaian putih masih begitu jelas diingatannya, seolah bukan sekedar bunga tidur. Wajah lelaki itu, senyumannya, bahkan arah cahaya yang ditunjukkannya, semuanya begitu nyata. Sepanjang hari, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Mengapa Mekah? Aku belum pernah mendengar kota itu sebelumnya dari orang-orang di kampung. Mengapa dalam mimpiku ia terasa begitu penting? Malam berikutnya, Yoharis mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu justru semakin kuat. Ia bahkan merasakan seperti ada dorongan halus yang membimbingnya untuk mencari tahu. Keesokan paginya, ia memutuskan mendatangi Farid. Dengan suara yang berat namun tegas, ia berkata, "Aku ingin tahu, apa itu Mekah?" Farid menatapnya dengan penuh perhatian. Ia menjelaskan bahwa Mekah adalah kota suci umat Islam, tempat berdirinya Ka'bah, arah tujuan semua muslim beribadah. Farid juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan sejarah awal mula rumah ibadah itu. Semakin banyak Yoharis mendengar, semakin ia merasa bahwa mimpinya bukan kebetulan. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar sebuah petunjuk dari Tuhan? Atau hanya bayangan dari mimpiku yang tak punya arti? Pikirnya. Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Tapi entah mengapa, hati kecilnya mulai condong pada jawaban yang pertama. Keputusan besar. Hari-hari berikutnya, Yoharis mulai sering duduk berdua dengan Farid di beranda rumah pada sore hari. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang Allah, tentang kehidupan setelah mati, tentang surga dan neraka. Farid menjelaskan semuanya dengan bahasa yang sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Bagi Yoharis, ini adalah hal baru. Dalam adatnya, kehidupan setelah mati digambarkan samar-samar, tapi dalam Islam, penjelasannya tegas dan penuh harapan bagi mereka yang beriman. Satu sore, setelah pembicaraan yang panjang, Yoharis berkata,
jika semua yang kau katakan ini benar, maka aku ingin mengenal Tuhanmu lebih dekat. Farid terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tuhan kita tidak jauh. Dia selalu dekat dengan hambanya, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Yoharis. Malam itu, ia merenung lama di depan api unggun. Bayangan lelaki berpakaian putih kembali muncul dalam pikirannya. Dan kali ini, ia merasa lelaki itu tersenyum lebih lebar, seolah berkata, inilah saatnya. Keesokan harinya, Yoharis mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di hadapan sebagian warga kampung dan disaksikan oleh Farid, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya pun berubah dari Yoharis Lobo menjadi Ahmad Lobo. Momen itu begitu hikmat. Beberapa warga menatap dengan bingung, sebagian lagi dengan rasa hormat. Namun tidak semua menerima keputusannya. Beberapa anggota keluarga bahkan memandangnya dengan tatapan tajam, seolah ia telah mengkhianati leluhur. Meski demikian, Ahmad Lobo tetap teguh. Dalam hatinya ia berkata, lebih baik aku kehilangan sebagian orang daripada kehilangan kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepadaku. Sejak hari itu, hidupnya tidak lagi sama. Tantangan menanti, penolakan datang. Tapi di dalam hatinya ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ujian iman. Keputusan Ahmad Lobo untuk memeluk Islam membawa perubahan besar. Tidak hanya dalam hidupnya, tapi juga dalam cara orang-orang di kampung memandangnya. Sebagian warga tetap menghormatinya sebagai kepala suku, tapi sebagian lainnya mulai menjaga jarak. Yang paling menyakitkan adalah sikap sebagian keluarganya. Ada yang tak lagi menyapanya, ada yang bahkan menghindar saat berpapasan. Bagi mereka, meninggalkan adat sama saja dengan memutus tali dengan leluhur. Namun, Ahmad Lobo tidak goyah. Ia mulai menjalani sholat 5 waktu meski awalnya lidahnya kaku melafalkan doa dalam bahasa Arab. Ia belajar mengaji, walau setiap huruf harus ia ulang-ulang hingga benar. Setiap kali ia sujud, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Doa-doanya menjadi tempat ia mencurahkan seluruh keluh kesahnya. Bahkan saat air matanya jatuh, ia merasa seolah Allah mendengarnya langsung. Ujian tidak hanya datang dari keluarganya, tapi juga dari lingkungan. Beberapa orang mencoba membujuknya kembali ke adat lama dengan alasan menjaga persatuan kampung. Bahkan ada yang mengancam akan mencabut gelarnya sebagai kepala suku. Tapi Ahmad Lobo selalu menjawab dengan tenang, adat adalah warisan yang saya hormati, tapi kebenaran adalah sesuatu yang harus saya pegang teguh. Saya tidak meninggalkan kalian, saya hanya mengikuti cahaya yang Allah tunjukkan. Hari demi hari, ia belajar menyeimbangkan posisinya sebagai seorang muslim dan sebagai bagian dari masyarakat adat. Ia tetap memimpin kampung dengan bijak, tetap membantu warga, namun tidak lagi memimpin ritual yang bertentangan dengan keyakinannya. Apa kabar mualaf ini sekarang? Beberapa tahun lalu sejak ia bersyahadat, Ahmad Lobo kini tinggal di sebuah kota kecil di Papua, tak terlalu jauh dari kampung asalnya. Ia tidak lagi menjadi kepala suku, tetapi perannya sebagai pemimpin justru semakin luas. Ia menjadi pembimbing bagi mu'alaf lain yang juga meninggalkan adat lamanya untuk memeluk Islam. Rumahnya sering menjadi tempat berkumpul, belajar Al-Quran, dan saling menguatkan. Meski hidupnya sederhana, wajahnya selalu memancarkan ketenangan. Ketika ditanya apakah ia menyesal meninggalkan jabatan dan sebagian keluarganya, ia hanya tersenyum dan berkata, aku kehilangan sebagian keluargaku, tapi aku menemukan keluarga yang jauh lebih besar, keluarga iman. Sekarang, di usianya yang tidak lagi muda, Ahmad Lobo tetap bersemangat berdakwah. Ia berjalan kaki atau menumpang motor ke desa-desa sekitar, membagikan mushaf Al-Quran, dan menceritakan kisah perjalanannya memeluk Islam. Bagi orang-orang yang pernah mengenalnya, perubahan ini luar biasa. Dari seorang kepala suku yang memegang teguh adat turun-temurun, menjadi seorang muslim yang memegang teguh iman dan mengajak orang lain pada kebenaran. Pertanyaan yang membelah opini. Kisah Ahmad Lobo mengajarkan pada kita bahwa kebenaran terkadang datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Ia tidak mencarinya di kota besar, tidak melalui buku-buku tebal, tapi melalui pertemuan sederhana dengan seorang guru muda yang membawa cahaya. Tradisi adalah warisan yang berharga, sesuatu yang mengangkat generasi satu dengan yang lain. Namun, ketika tradisi bertentangan dengan kebenaran, disitulah keberanian seseorang diuji. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa meninggalkan adat berarti mengkhianati leluhur, tapi Ahmad Lobo melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak membuang semua warisan budayanya,
hanya meninggalkan bagian yang menghalanginya untuk mendekat kepada Allah. Dan disinilah letak hikmahnya, bahwa iman bukanlah tentang meninggalkan masa lalu sepenuhnya, melainkan memilih mana yang membawa kita pada cahaya dan mana yang menjauhkan kita darinya. Sekarang, mari kita bertanya pada diri sendiri. Jika berada di posisi Ahmad Lobo, dihormati, disegani, memiliki kekuasaan, tapi menemukan kebenaran yang berbeda dari keyakinan nenek moyang Anda, apakah Anda berani meninggalkan semuanya demi kebenaran itu? Apakah keputusan Ahmad Lobo ini adalah bentuk keberanian yang patut diapresiasi, atau pengkhianatan terhadap warisan leluhur yang tak ternilai? Jika menurut Anda ini kebenaran, tulis berani di kolom komentar. Jika menurut Anda ini pengkhianatan, tulis pengkhianat dan jelaskan alasannya. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke orang-orang yang Anda sayangi, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna yang menguatkan iman. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.